Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 19035004, Fakultas Ekonomi Universitas Pancasartifikasi. Dalam mata kuliah yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Pada video ini saya akan sedikit membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi. Baik, yang pertama yaitu deskripsi umum sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. A. Sistem. Romney pada tahun 2006 berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dia juga berpendapat bahwa perusahaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan tersebut. Sedangkan pendapat lain mengatakan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Berdasarkan kedua pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem dapat diartikan sebagai kumpulan subsistem, komponen atau elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, sistem komputer. Pada umumnya komputer akan bekerja jika ada beberapa komponen berikut. 1. Prosesor sebagai pemproses data. Kedua, memori sebagai tempat penampungan data sementara. Ketiga, monitor sebagai media untuk menampilkan output data yang sudah diproses. Dan yang keempat yaitu keyboard sebagai media untuk penginputan data atau interaksi antara manusia dengan komputer. Dari keempat komponen tersebut masing-masing memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas. Satu dengan lainnya saling berhubungan. Jadi jelas bahwa sistem mempunyai komponen-komponen yang membentuk sistem yang saling bekerja sama. Salah satu dari komponen ini tidak boleh hilang atau rusak. Jika salah satu dari komponen ini tidak bekerja, maka sistem akan berhenti dan tujuan dari sistem tidak pernah akan tercapai. B. Informasi. Informasi adalah pengolahan dari data dan fakta yang berhubungan, yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan penggunanya, yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Sebagai gambaran, seorang calon investor yang berniat untuk membeli saham PTX, dia berusaha mencari informasi selengkap-lengkapnya dengan mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan kinerja perusahaan tersebut pada masa sebelumnya, dan data-data mengenai rencana pengembangan PTX ke depannya. C. Akuntansi. Sementara akuntansi sendiri menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan, yang kemudian diinterpretasikan hasilnya. Menurut Keso et al. Tahun 2010, akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian. Dalam proses identifikasi ini terjadi proses pengumpulan dan pemilihan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan. D. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hookwood tahun 1998 adalah kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan akan digunakan dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pengambilan keputusan. Sementara menurut Wilkinson tahun 2000, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi, yang memperhatikan akibat yang akan timbul pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi di internal organisasi. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi akan digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menyusun keputusan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini dengan fungsinya secara manual maupun komputerisasi.
Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang bertugas untuk mengelola data transaksi seluruh aktivitas yang ada. Dalam sistem informasi manajemen, seluruh data organisasi baik itu data keuangan maupun non-keuangan dikelola untuk dijadikan informasi bagi seluruh tingkatan manajemen puncak dan menengah dan bawah. Sedangkan informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi berkisar pada informasi yang berkaitan dengan pengolahan transaksi organisasi yang lebih bersifat keuangan. Pada umumnya, sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 subsistem atau siklus utama, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem informasi pendapatan. 2. Sistem informasi pengeluaran. 3. Sistem informasi produksi. 4. Sistem informasi pengkajian. Dan kelima yaitu sistem informasi pelaporan. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri sistem. A. Sistem mempunyai komponen. Komponen sistem biasanya berupa subsistem, baik berupa fisik maupun abstrak. Subsistem sebenarnya adalah sebuah sistem. Biasanya merupakan sebuah sistem yang lebih kecil dari sistem yang menjadi lingkungannya. Namun tidak menutup kemungkinan subsistem dapat lebih kompleks atau lebih besar dari sistem yang menjadi di lingkungannya, atau dapat juga disebut super sistem bagi lingkungannya yang lebih kecil. Pada sebuah sistem komputer, subsistemnya adalah prosesor, memori, monitor, dan keyboard, di mana prosesor juga merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa subsistem lagi seperti ALU, CU, dan yang lain-lain. Dengan kata lain, prosesor merupakan super sistem dari ALU, CU, dan yang lain-lain. Begitu juga dengan memori, monitor, dan keyboard. B. Komponen sistem harus terintegrasi. Dalam melakukan pekerjaannya, komponen-komponen dalam sistem harus saling bekerja terintegrasi satu sama lain, seperti layaknya sekumpulan pekerja bangunan yang membangun sebuah gedung. Mereka saling terintegrasi satu sama lain. Ada yang bertindak sebagai kuli, mandor, dan arsitek. Sebagai contoh lainnya, dalam sistem komputer pun antar komponen harus saling terintegrasi. Antara memori dan prosesor harus saling terintegrasi. Bagaimana data yang akan diproses oleh prosesor dikirimkan dari memori? Bagaimana data yang sudah diproses oleh prosesor dikirimkan lagi ke memori? Bagaimana data yang ada di memori dapat ditampilkan di layar monitor dan lain sebagainya. C. Sistem mempunyai batasan sistem. Dengan batasan sistem inilah seseorang dapat menilai kompleksitas suatu sistem. Semakin sedikit batas sistem, maka semakin kompleks sistem tersebut. Dan sebaliknya, semakin luas batas sistem, maka kompleksitas sistem tersebut akan semakin sempit. Sebagai contoh, kita ambil ilustrasi dari komputer, di mana komputer akan memproses data yang diinputkan oleh user melalui keyboard komputer. Pertanyaannya, bagaimana jika user menginput data dari media inputan seperti scanner, barcode, sensor, dan lain-lain? Oleh karena itu, disinilah sebuah batasan sistem dibutuhkan. Misalnya, dengan memberikan batasan bahwa sistem hanya akan menerima inputan dari keyboard. D. Sistem mempunyai tujuan sistem yang jelas. Selain punya batasan, sistem juga harus mempunyai tujuan. Tujuan sistem merupakan target atau hasil akhir yang sudah dirancang oleh pembuat sistem, di mana tujuan ini menjadi titik koordinat komponen-komponen sistem dalam bekerja sehingga tujuan dari sistem tersebut dapat tercapai. Tujuan sistem harus fokus karena tujuan sistem akan mempengaruhi batasan komponen-komponen sistem dan hubungan kerja dari sistem tersebut. Sebagai contoh dari ilustrasi di atas, kita menetapkan bahwa sistem adalah untuk melakukan penghitungan gaji karyawan. Pertama kali user akan menginput nomor induk pegawai, NIK, bulan dan tahun gaji pegawai. Kemudian NIK, bulan, dan tahun tersebut akan dijadikan parameter oleh sistem untuk menghitung gaji. Bagaimana jika tujuan dari sistem tersebut diganti bentuk menjadi memastikan komputer secara otomatis jika lampu pada ruangan dimatikan? Di sini sistem akan membutuhkan tambahan media input, yaitu sensor cahaya untuk mengetahui apakah lampu pada ruangan tersebut dalam keadaan mati atau menyala. E. Sistem mempunyai lingkungan. Lingkungan sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan luar sistem eksternal dan lingkungan dalam sistem internal, di mana lingkungan luar adalah lingkungan di luar batas-batas sistem, sedangkan lingkungan dalam sistem adalah lingkungan yang mewadahi komponen-komponen subsistem yang ada di dalam sistem.
F. Sistem mempunyai input, proses, output. Untuk mencapai tujuannya, sistem memerlukan inputan dari pengguna sistem. Inputan tersebut akan menjadikan parameter sebagai bahan baku untuk pengolahan data. Proses penginputan parameter oleh pengguna sistem biasanya disebut dengan triggering, pemicu sistem. Tanpa pemicu, sistem tidak akan berjalan. Pemicu sistem dapat berupa orang, mesin, ataupun sistem lain yang terintegrasi. Sebagai contoh ilustrasi sistem komputer yang sudah dibahas sebelumnya, di mana prosesor tidak akan bekerja jika data tidak diinputkan oleh user. Setelah sistem menerima inputan dari user, maka sistem akan memproses data tersebut sesuai dengan perintah atau program yang sudah ditanamkan dalam sistem. Kemudian sistem akan memberikan output dari hasil pengolahan data yang sudah diinputkan user tersebut. Output dapat saja hal yang diinginkan oleh user, misalnya user ingin menggunakan komputer untuk penghitungan gaji karyawan, dan output yang dihasilkan adalah gaji karyawan. Namun dapat juga output yang dihasilkan adalah pesan error, di mana data yang diinputkan oleh user adalah data yang tidak benar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem informasi akuntansi. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.